Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atan Abdul Akila dengan NIM 33372220093. Di sini saya akan mengerjakan UTS, yaitu menjelaskan mencari 10 paper dan lalu dijelaskan. Yang pertama itu ada analisis data dengan business intelligence dan Tableau untuk visualisasi garis kemiskinan Indonesia. Dari ringkasan pada paper ini, yaitu membangun dashboard business intelligence menggunakan Tableau untuk memvisualisasikan tren garis kemiskinan tahun 2022 sampai 2024 dan mengidentifikasikan daerah-daerah prioritasnya. Dari kelebihan untuk paper ini, contoh penerapannya nyata. Lalu dashboard interaktif siap pakai, dataset nasional tahun 2022 sampai 2024. Untuk kekurangannya, fokus kasus spesifik pada kemiskinan sehingga generalisasi ke sektor lain terbatas. Lalu metodologi pembersihan data tidak dijabarkan rinci. Di sini ada penulis-penulisnya, yaitu Fabinus, Kevin Senduk, Retno Waluyo, Hairunisa Nur Isani. Untuk perilisannya 23 Maret 2025. Lalu yang kedua, di sini ada penerapan business intelligence terhadap data pelanggan menggunakan metode clustering multidimensi untuk menentukan segmen pelanggan. Untuk penulisnya itu di sini ada Hairunisa, tahunnya itu 2023. Dari ringkasan jurnal ini, menggunakan metode clustering pada data pelanggan, lalu memvisualisasikannya dengan dashboard business intelligence untuk segmentasi dan pemasaran. Untuk kelebihan dari paper tersebut, yaitu integrasi teknik machine learning sederhana dengan dashboard business intelligence berguna untuk UMKM atau retail. Untuk kekurangannya, yaitu evaluasi hasil clustering kadang terbatas, tidak selalu ada banding dengan metode lainnya. Lalu yang selanjutnya ada perancangan business intelligence untuk data sampah. Dari ringkasan paper tersebut, yaitu prototype dashboard business intelligence untuk memonitor data sampah sebagai aplikasi smart city. Lalu di sini diupload pada tahun 2024. Kelebihannya itu yaitu niche use case untuk memanajemen sampah, lalu menunjukkan fleksibilitas business intelligence untuk layanan publik. Untuk kekurangannya yaitu prototype, evaluasi lapangan atau skalabilitas belum lengkap. Selanjutnya ada business intelligence system and their impact on organizational decision making and performance outcomes. Di sini ditulis oleh Ade Wahyu Nugroho dan Anak Agung Gede Setia Utama. Di sini dipublikasikannya dari 14 April 2025. Untuk ringkasan paper ini, artikelnya membahas peran business intelligence dalam mengubah data menjadi insight untuk pengambilan keputusan organisasi. Kelebihan dari paper tersebut adalah ringkasan literatur dan contoh implementasinya dan bahasa yang mudah dipahami. Kekurangannya ada di bagian konseptual untuk mengulang literatur umum. Beberapa kali klaim implementasi perlu bukti kuantitatif lebih kuat.
Selanjutnya itu ada penerapan business intelligence dengan artificial intelligence pada e-commerce. Di sini penulisnya itu ada Indah Cahyati, Ahmad Fauzi, Hasanuddin, Imam Zuhri, Hazah Hibatullah, Niken Dwi, Novia Handayani, Risma Feliciana. Di sini diterbitkannya itu pada tahun 2024. Untuk ringkasannya menggabungkan business intelligence dengan AI untuk platform e-commerce. Fokus pada pengumpulan data, analisis prediksi tren, dan rekomendasi. Untuk kelebihannya, memasukkan AI sebagai pengembangan lebih lanjut dari business intelligence, relevan bagi e-commerce yang sedang berkembang. Lalu untuk kekurangannya itu ada kurang detail teknis tentang model AI yang digunakan. Evaluasi performa AI dan BI belum dibedakan jelas. Data sampel mungkin terbatas ke satu platform e-commerce. Lalu yang selanjutnya itu ada business intelligence system design based on performance monitoring dashboard using online analytical processing. Di sini penulisnya itu ada Neng Rizky Nimah, ada Aisyah Larasati, Chandra Nurul Laksana, dan Effendi Muhammad. Di sini diterbitkan pada tahun 2023. Untuk ringkasannya, mendesain sistem BI untuk monitoring performa KPI di perusahaan FMCG dengan dashboard dan OLAP. Mengintegrasikan data yang tersebar menjadi visualisasi yang lebih mudah dipakai untuk rapat manajemen. Untuk kelebihannya yaitu fokus pada KPI dan performa, menggunakan metode OLAP yang cocok untuk analisis multidimensi studi kasus nyata di perusahaan. Untuk kekurangannya itu ada aspek implementasi teknis seperti optimasi query OLAP, ketersediaan data real time, dan pengujian performa sistem sebelum dijabarkan mendalam, dan generalisasi ke industri lain perlu adaptasi. Selanjutnya ada penerapan dashboard business intelligence untuk meningkatkan penjualan mobil di perusahaan XYZ. Untuk penulisnya ada Muhammad Rohid Nur Fajrian, lalu ada Gitrif Ahmad Nibros Protika, lalu yang ketiga ada Ainur Rifki Pratama, dan yang keempat ada Mahat Wicaksono. Untuk jurnal ini dipublis pada 3 Juli 2025. Untuk ringkasannya itu membuat dashboard BI untuk perusahaan otomotif penjualan berdasarkan wilayah dan model untuk membantu pengambilan keputusan pemasaran dan stok. Untuk kelebihannya itu ada relevansi tinggi untuk sektor pemasaran, distribusi, dashboard real time, tren yang membantu manajemen stok dan strategi penjualan. Untuk kekurangannya itu ada kurang analisis dampak kuantitatif terhadap peningkatan penjualan. Lalu ada data historis atau eksternal faktor seperti ekonomi makro belum diperhitungkan. Selanjutnya ada perancangan business intelligence dashboard sebagai alat pendukung keputusan di PT XYZ. Penulisnya itu yang pertama ada Edward Rosyidi, lalu yang kedua ada Septiayu Nuraini. Di sini diterbitkan pada tahun 2023.
tahunnya 2022 tapi diterbitkannya tahun 2023. Ringkasan paper ini membahas perancangan dashboard business intelligence yang digunakan sebagai alat pendukung keputusan di sebuah perusahaan. Dalam paper ini juga dijelaskan proses kebutuhan rancangan data, dashboard, dan bagaimana sistem business intelligence membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Untuk kelebihannya itu fokus pada aspek perancangan dan penggunaan dashboard business intelligence secara praktis. Untuk kekurangannya mungkin ada di evaluasi empiris jangka panjang atau efektivitas nyata mungkin terbatas. Selanjutnya ada implementasi business intelligence untuk visualisasi laju indeks pembangunan manusia Kota Cirebon menggunakan Google Colab. Untuk penulisnya yang pertama ada Bahrul Rozak, Dimas Febriawan, lalu ada Firman Nur Hasan. Di sini diterbitkannya pada 1 April 2024. Ringkasannya itu yaitu studi penerapan business intelligence untuk memvisualisasikan metrik operasional tertentu. Kelebihan jurnal ini ada metode yang disajikan replicable. Lalu kekurangannya itu ada generalisasi hasil untuk industri lain perlu adaptasi. Yang terakhir yaitu ada judulnya itu Sistem Informasi Penjualan dan Penerimaan Piutang Berbasis Web pada PT Solusi Sayur Bersama. Ini dirilisnya pada 2024. Penulisnya itu ada Rano Kurniawan. Ringkasannya itu ada edisi jurnal lokal yang memuat beberapa artikel terapan bisnis intelligence seperti dashboard penjualan, integrasi data, studi implementasi. Untuk kelebihannya untuk kelebihannya itu kumpulan artikel bertema business intelligence yang berlisensi CC pada umumnya. Untuk kekurangannya, kualitas tiap artikel bervariasi, beberapa bersifat deskriptif atau implementasinya sederhana. Sekian kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.